Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kota Solo tempatnya batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Perkenalkan, saya Kuni akan menyampaikan presentasi pada kali ini. Sebagai manusia yang terlahir di Indonesia dan memiliki kearifan lokal, misalnya budaya, khususnya makanan tradisional, mari kita gali bersama tentang makanan tradisional dari Jawa Barat, yaitu tape ketan. Bersama saya Kuni Faizah dengan NIM akhir 11 dengan topik pembahasan tape ketan sebagai warisan kuliner Nusantara dari Jawa Barat. Secara historis, tape ketan ini berasal dari Jawa Barat. Awalnya tape ketan ini dibungkus dengan daun jambu biji. Percaya tidak teman-teman jika hal tersebut terjadi? Bahwasanya kita sering melihat tape ketan itu dibungkus dengan daun pisang, betul kan? Iya, kita harus percaya bahwasanya ada hal tersebut. Karena itu untuk menjaga kelembapan, aroma yang khas, dan juga sebagai ciri khas kearifan lokal. Untuk filosofinya itu melambangkan tekstur yang lengket itu melambangkan keakraban persaudaraan. Selain itu ada juga kesabaran dalam menunggu hasil fermentasi. Selain itu juga ada nuansa hidup manis yang direpresentasikan dalam sebuah makanan tradisional. Eksistensi dari makanan tape ini sangat perlu kita soroti. Karena apa? Banyak orang yang tidak tertarik dan melirik terhadap keberadaannya. Padahal tape ketan ini memiliki cita rasa yang unik dan otentik. Pada zaman dahulu, ataupun sampai sekarang, itu sudah dikenalkan secara formal maupun non-formal. Misalnya dalam acara pernikahan, pengajian, ataupun upacara adat, serta Hari Raya Idul Fitri. Namun, orang beranggapan bahwasanya ketika makan tape ketan itu gengsi, lengket, lembek, dan juga tidak menggugah selera. Akar permasalahannya ada pada masa simpan dan juga pengemasan yang tidak memikat hati dan juga mata para konsumen. Maka dari itu saya tawarkan solusi yaitu tentang edukasi pengelolaan, pemasaran, pewarnaan, dan juga pengemasan. Agar apa? Di masa depan, orang-orang itu mengenal adanya keberadaan tape ketan yang sangat-sangat unik dan sangat patut kita junjung tinggi keberadaannya. Mereka akan menuturkan kepada masyarakat yang mereka kenal secara lisan ke lisan maupun media sosial. Tape ketan ini berasal dari dua bahan, yaitu ragi dan juga beras ketan. Ragi ini sangat menjadi kunci kesuksesan dari hasil fermentasi karena ini merupakan jamur yang bekerja pada saat fermentasi. Lalu saya pernah melakukan observasi dan saya pernah melakukan ataupun membuat tape ketan itu dengan cara yang pertama itu pencucian beras. Awalnya beras dicuci 15 menit lalu direndam dengan air dan dimasukkan pewarna makanan agar 15 menit itu agar pewarnanya itu meresap. Selain itu kita tanak nasi untuk pertama kalinya 15 menit, lalu kita tiriskan dan kita pindahkan ke baskom, lalu kita taburi, lalu kita perlahan-lahan beri air panas secara perlahan, lalu kita tanak lagi untuk yang kedua kalinya. Karena apa? 2 kali, tebak teman-teman. Betul sekali, agar 2 kali itu agar berasnya itu tidak keras ataupun tidak, kalau dalam bahasa daerah saya itu meletis. Nah, lalu kita tanak yang kedua, kita tiriskan, kita angin-anginkan, kita beri ragi dengan saringan yang rapat, kita taburi, jangan diaduk, karena nanti bisa menghancurkan nasi. Kita balik saja, lalu kita taburi dengan ragi lagi. Tape ketan ini memiliki aroma yang khas ketika fermentasi. Setelah kita taburi tadi, kita masukkan ke dalam sebuah cup, tutup dengan rapat agar fermentasi terjadi dan tunggu 3 hari. Untuk kelebihannya, yaitu sebagai kearifan lokal, memiliki cita rasa yang unik dan otentik, serta sekali pembuatan bisa dalam jumlah yang banyak. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangannya yaitu masa simpan yang kurang panjang ataupun lebih sedikit cepat membusuk. Selain itu ada isu halal. Untuk isu halal ini saya perlu luruskan bahwasannya tape ketan itu aman saja untuk dikonsumsi. Karena apa? Tape ketan ini merupakan hasil fermentasi. Memang ada proses pati menjadi glukosa dan juga alkohol. Tetapi alkohol ini dalam kadar yang
seimbang ataupun tidak berbahaya, tidak over seperti itu. Selain itu ada juga ketika tape itu airnya diperas dan diproses lagi itu baru memabukkan teman-teman. Lalu adanya jumlah bahan baku yang tersebar tidak merata karena hanya ada di beberapa daerah tertentu. Karena tidak ada penghususan pada daerah-daerah yang langka beras ketan itu untuk menanam beras ketan. Mereka hanya menanam padi, kacang hijau, padi dan juga kacang hijau. Lalu ada pula tantangan. Tantangan yang perlu kita hadapi itu adalah konsistensi fermentasi. Kita perlu sekali menjaga konsistensi fermentasi agar hasilnya itu maksimal. Dengan cara apa? Kita menggunakan wadah yang bersih, kita tutup dengan rapat. Lalu ada juga proses ragi. Kita juga bingung terhadap proses ragi. Karena ragi itu bisa kita minimalisir dengan cara kita mencari ciri bahwasannya ragi yang baik itu adalah ragi yang pucat, bulat, dan juga tidak menggumpal. Lalu ada juga musim panen beras ketan yang tidak merata, yaitu hanya pada tempat-tempat tertentu. Kita bisa minimalisir dengan cara menambah kuantitas pada saat penanaman beras ketan itu agar dalam memanen itu mendapatkan stok yang yang banyak. Lalu ada juga lunturnya minat masyarakat. Bisa kita antisipasi dengan cara mengedukasi, memberikan pelajaran, ataupun memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kita, berbagi cara bagaimana membuat tape ketan yang baik dan benar. Lalu untuk kesimpulannya, tape ketan merupakan kearifan lokal yang sangat mengura dan mengakar pada sendi kehidupan sosial. Namun, masalah-masalah yang timbul menyebabkan eksistensinya itu terhambat dan tantangan yang menimbulkan kita harus mencari solusi dari hal tersebut. Sebagai mahasiswa, mari kita menjadi agent of change dalam memberikan edukasi, kita peduli terhadap kearifan lokal yang ada. Saran dari saya, kita bisa lakukan dengan edukasi pengelolaan ataupun edukasi pengolahan kepada masyarakat sekitar, lalu nanti akan menyebar. Setelah itu gunakan pewarna alami. Pewarna alami ini misalnya daun pandan. Selain itu kita pemasarannya itu kita gunakan seperti yang ada di tabel itu yang strip-strip, itu kita bisa gunakan pasar tradisional. Karena kita mencari pelanggan yang umum, kita bisa gunakan pasar tradisional karena akan dari penjuru manapun yang akan bisa menuturkan secara langsung lisan ke lisan. Selain itu juga akan menambah, mungkin mereka akan memfoto, bisa menyebar lewat media sosial. Lalu ada juga tentang pengemasan. Pengemasan ini perlu sekali kita tekankan karena akan menambah daya tarik dari sebuah tape. Tape ini kita kemas, jika tetap ingin menggunakan daun pisang, kita bisa tambah dengan tin wolf sehingga ketika tidak habis sekali makan bisa disimpan. Selain itu juga bisa menggunakan cup agar, dibuat parcel, ataupun hal-hal lainnya. Lalu untuk variasi bentuk kita bisa menggunakan bentuk bulat-bulat agar disesuaikan dengan porsi makan orang. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur makola walatan dur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang membicarakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.